Perkenalkan, nama saya Ilham Satria Wicaksana dari kelas 8A nomor absen 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang Serelia dan umbi yang saya temukan saat studi literasi di Bali. Penjelasan Serelia. Serelia adalah kelompok tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen biji atau bulirnya sebagai sumber karbohidrat utama dan padi. Umumnya termasuk dalam suku padi-padian. Serelia merupakan bahan pokok makanan manusia yang kaya karbohidrat, protein, serat, serta vitamin dan mineral. Contohnya padi, jagung, gandum, sorghum, dan oat. Penjelasan umbi. Umbi adalah bagian tanaman yang membesar dan tumbuh di dalam tanah yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Cadangan makanan tersebut umumnya berupa karbohidrat yang berguna sebagai sumber energi bagi manusia. Bagian tanaman yang menjadi umbi bisa berasal dari akar, batang, atau lapisan daun tertentu. Umbi biasanya diolah dengan cara direbus, dikukus, digoreng, atau dijadikan bahan makanan lain. Contoh tanaman umbi antara lain singkong, ketam, bijalar, talas, dan bawang. Produk yang saya temukan saat studi literasi di Bali yaitu rengginang mini khas Bali. Produk ini adalah camilan tradisional asal Bali yang berupa rengginang berukuran mini yang dikemas secara modern menggunakan stand-up pouch. Komposisi utamanya terdiri dari beras ketan berkualitas yang dipadukan dengan bumbu bawang putih dan terasi udang untuk menghasilkan rasa gurih yang otentik. Teksturnya sangat renyah dan garing karena melalui proses pengeringan serta penggorengan yang tepat. Desain kemasannya menonjolkan identitas lokal Singaraja dengan ilustrasi figur wanita Bali dan bunga Kamboja yang khas. Camilan ini sangat praktis dinikmati sebagai teman minum teh atau dijadikan oleh-oleh khas Pulau Dewata karena kemasannya yang terjaga kerapatannya. Produk ini saya temukan tepat di sebelah rumah makan Sarah sebelum pergi ke Betugul. Selanjutnya yaitu komposisi rengginang mini khas Bali. Bahan-bahan: beras ketan, bumbu halus, terasi, penyedap rasa, air, dan minyak goreng. Alat-alat: pengukus atau dandang kukusan untuk memasak beras ketan, wadah atau baskom untuk mencuci, merendam, dan mengaduk bumbu, ulekan atau blender untuk menghaluskan bumbu, cetakan rengginang atau sendok kecil untuk membentuk ketan menjadi mini yang berukuran 8-10 cm, tampah atau nampan jemur, alat untuk menjemur rengginang di bawah sinar matahari, wajan dan spatula untuk menggoreng, dan peniris minyak agar rengginang tidak terlalu berminyak. Selanjutnya, cara membuat. 1. Perendaman. Rendam beras ketan selama 2-3 jam, lalu cuci bersih dan tiriskan. 2. Pengukusan pertama, kukus ketan dalam dandang selama 20-30 menit hingga setengah matang atau lengket. 3. Pencampuran bumbu. Angkat ketan panas, pindahkan ke wadah, campurkan bumbu halus yang berupa bawang putih, terasi, dan garam ke dalam ketan. Tuangkan air panas atau santan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata hingga bumbu meresap. 4. Pengukusan kedua. Kukus kembali ketan yang sudah berbumbu selama 20-30 menit hingga matang sempurna. 5. Pencetakan mini. Ambil sejumput ketan panas, bentuk bulat pipi berukuran kecil atau mini. Gunakan lidi atau tangan yang diolesi minyak agar tidak lengket. Jangan ditekan terlalu padat agar saat digoreng bisa mekar. 6. Pengeringan. Jemur rengginang di bawah terik matahari selama 2-3 hari hingga benar-benar kering agar renyah sempurna. 7. Penggorengan. Goreng rengginang dalam minyak panas dengan volume yang banyak atau teknik deep frying. Pastikan api sedang agar rengginang mekar dan tidak hangus. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.